nggak bisa mentersangkakan Nazarudin, sehingga dibilang, oh KPK selalu terlambat. Karena kita hati-hati, kita tidak mau berbuat gegabah. Banyak yang melihat bahwa ini karena ada urusan partai penguasa, Pak. Nazarudin menyebutkan sejumlah nama besar terkait dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Tidak tanggung-tanggung, Nazarudin bahkan mengatakan ia sempat melakukan pertemuan dengan para petinggi KPK. Mampukah KPK membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya? Dan benarkah ada skenario bahwa Nazarudin akan dihilangkan? Simak wawancara Newsmaker interview dengan Wakil Ketua KPK yang juga anggota Komite Etik KPK, Bibit Samatrianto. Berikut ini. Boleh saya tanya, mungkin kita sedikit kilas balik mengenai kepulangan Nazarudin dari Bogota ke Indonesia, Pak. Iya. Banyak yang menilai bahwa ini KPK satu overacting katanya. Keluar dana kemudian sampai 500.000 US dollar, 4 miliar rupiah untuk charter pesawat. Kemudian kok Nazarudin kayak diperlakukan kayak teroris, Pak. Yang menangkap kemudian pakai tutup wajah seperti itu. Apakah memang harus seperti itu? Alasannya apa sih, Pak? Yang jelas gini ya, kita dari aspek keamanan itu diutamakan. Karena apa? Karena isu-isu di luar kan waktu itu santer juga bahwa Nazarudin tuh mau dihilangkan gitu dari motif apapun gitu kan. Kemudian juga ada usaha untuk minta suaka keluar. Padahal bukan masalah politik, itu masalah kriminal. Kriminal, iya. Tapi ada usaha ke situ. Sehingga kita memilih pesawat komersial yang lebih murah atau pesawat charter. Semula kita juga nggak mau charter. Tapi setelah daripada nanti berurusan dengan negara-negara yang hukumnya kita nggak tahu, berbeda, kemudian mereka membuat ulah, lebih baik kita kehilangan duit. Dan itu pun masih dalam lingkup kemampuan KPK untuk membayar. Banyak juga masyarakat menilai KPK dulu waktu Nazar masih di sini, Pak. Kayaknya lama sekali kan prosesnya untuk menjadikan Nazarudin sebagai tersangka. Nazarudin pada waktu itu disebutkan oleh anak buahnya Rosa, gitu, bahwa bosnya Rosa itu adalah Nazarudin. Nazarudin menyangkal, bener kan? Rosa menarik keterangannya, diganti pengacara. Ingat nggak? Kan kita nggak bisa mentersangkakan Nazarudin. Nah, setelah ada penjelasan dari yang lain-lain, setelah kita periksa, baru tanggal 23 itu kita dapat informasi positif Nazarudin tersangka. Itu, jadi kita nggak bisa mentersangkakan orang tanpa alat bukti yang kuat. Itu masalah, sehingga dibilang, oh KPK selalu terlambat. Karena kita hati-hati, kita tidak mau berbuat gegabah itu di situ. Banyak yang melihat bahwa ini karena ada urusan partai penguasa, Pak. Ini seorang bendahara umum waktu itu statusnya. Apakah dikhawatirkan ada intervensi di situ, Pak? Bagaimana kita? Tidak ada, yakin nggak ada. Saya beragama Islam, sekarang puasa. Saya yakinkan bahwa tidak ada intervensi dan KPK tidak pernah mau diintervensi. Kenapa kuasa hukum Nazarudin, OCK Ligis, tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Nazarudin ketika di Kolombia, Pak? OCK Ligis pada waktu itu belum menjadi kuasa hukum yang sah. Jadi surat yang ditunjukkan, yang ditandatangan di Singapura itu pertama tidak ada stempel Kedutaan Besar RI di Singapura. Itu merupakan syarat. Terus yang kedua, bahwa itu masih kuasa umum. Jadi atas dasar itu ya kita nggak bisa memberikan dia ketemu. Dan kemudian sampai di sini juga itu Nazarudin menolak. Ada nggak rasa kekhawatirannya Nazarudin sih, Pak? Depresi atau ketakutan atau apa itu gitu? Di dalam video yang kita lihat itu dia ketawa-ketawa kok. Dia berdoran aja, malah guyon sama penyidik kita.
Tapi di sini kok mukanya langsung depresi ya, Ya Pak? kan bisa aja. Orang buron dengan harapan tidak ketangkep aja udah depresi. Tapi itu bukannya haknya Nazarudin, Pak, sebagai tersangka untuk didampingi oleh kuasa hukum? Kuasa hukum yang sah. Kemudian kalau ada orang mengaku kuasa hukumnya, kemudian setelah itu dia nggak mau nerima, apa kita bisa maksa Nazarudin? Yang tidak mau menerima berarti Nazarudin dari Nazarudin. Kolombia pun memang tidak ingin bertemu dengan OCK Ligis. Kolombia nggak sah memang, dia belum sah. Ketika Nazarudin sampai ke Indonesia, Pak Bibit, OCK Ligis kembali mengatakan dihalang-halangi untuk bertemu dengan Nazarudin. Itu kan istilah dia kadang-kadang sering ngaco. Sebenarnya apa, Pak? Sebenarnya memang belum Sebenarnya boleh sudah ketemu. dipertemukan juga. Oh dia bukan yang datang, malam itu yang datang itu stafnya OCK Ligis sudah ketemu juga sama Nazarudin kok. Sudah ketemu dengan Nazarudin itu nanti ada gambarnya. Banyak yang intervensi, ya banyak yang intervensi itu banyak, kita nggak usah sebut satu persatu. Sekembali ke tanah air, Nazar berubah menjadi pendiam dan penurut. Benarkah ada kesepakatan khusus untuk melokalisir kasus? Ketika Nazarudin bungkam, Pak, tanda kutip, tidak mau berbicara soal partai politik atau membawa nama-nama pimpinan parpol dan juga KPK, orang khawatir ya ini anti klimaks lagi ujungnya seperti itu. Ini mulai menemui jalan buntu nih KPK. Bapak melihat seperti apa? Ya mudah-mudahan dia mau masih bicara, kemudian kita rekam omongannya itu kan kita rekam juga. Kemudian kita cari alat bukti yang lain, kemudian kasusnya yang disebutkan terkait dengan partainya itu kan Hambalang. Ya, Hambalang kita sudah mulai mengadakan penyelidikan. Mudah-mudahan dari sana kalau memang ditemukan alat bukti adanya aliran duit ke sana, ya apa boleh buat. Ya berarti bisa kita tersangkakan. Pak Nazarudin itu sebelum dia pergi ke Singapura sempat dikatakan bertemu dengan Pak Presiden SBY. Apakah Pak SBY juga akan dipanggil untuk penyidikan ini, Pak? Oh kita nggak tahu, tergantung urgensinya. Tergantung urgensinya. Saya mau menanyakan, Nazar meminta istrinya untuk jangan disentuh, gitu ya Pak? Bisa seperti itu? Enggak. Neneng sekarang masih Enggak begitu. bisa. Tindak pidana itu adalah person, individu. Kalau nenek juga melakukan tindak pidana tidak bisa diwakilkan orang lain. Beda dengan perdata loh ya. Kalau perdata bisa diwakilkan orang lain. Kuasa hukum. Tapi kalau pidana harus dijalani sendiri yang bersangkutan. Pak Bibit, Bapak lihat ini kasus ini kan gede banget Pak. Ini mau membongkar mafia anggaran gitu ya Pak. Inilah ya. Memang saya sudah sering ngomong kan bahwa hiruk pikuk di negeri ini, korupsi segala macam ini terpulang dari adanya sistem politik yang syarat dengan money politik. Kalau Nazarudin meminta jaminan dari LPSK akan diberikan atau tidak ya Pak? Dia sudah minta jaminan ke kita juga. Banyak yang mempertanyakan, bahkan anggota keluarga mengatakan jangan di Makobrimob Pak ditahannya, di Cipinang saja. Alasannya apa sih Pak kemudian Nazarudin ditaruh di Makobrimob? Kita ambil yang paling aman. Di Cipinang juga bisa dijamin keamanannya enggak. Di sana lebih kayak pasar juga. Lebih ramai. Lebih ramai. Mungkin orang takut ya Pak, karena kan yang sel yang ditempati ini kan sel yang ditempati oleh Susnok. Enggak, aku juga di situ juga. Bapak kalau di situ juga ya Pak? Waktu saya di situ, tertib. Pak gimana menjamin kenetralan atau mungkin Kita steril? pasang penyidik juga di sana. Ada Oke. penyidik kita yang jaga di sana. Dan tidak boleh sembarang orang bertemu dengan Nazarudin. Nah kemarin Komisi 3 tiba-tiba potong. Penyidik kita kan di sana juga. Itu kewenangan penyidik membolehkan atau tidak membolehkan. Oke. Kita masih menghormati DPR gitu.
Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi, KPK sering berbenturan dengan kekuasaan. Namun, mampukah KPK lepas dari intervensi? Pak, kalau kemudian KPK waktu menangkap Nazarudin menghubungi Interpol, itu request pertama dari KPK kan Pak? Dan dapat tuh Nazarudin di Kolombia sana. Neneng Bapak bilang masih protes. Nunun apa kabar Pak? Nunun, ya sebentar lagi lah, mudah-mudahan cepet. Udah mulai keendus nih Pak? Ya kalau ngendus sih dari kemarin. Udah mulai digigit dong Pak? Digigit terus dibawa balik gitu Pak? Ya makanya, satu-satu lah. Ada progresnya ya Pak ya? Ada, selalu ada. Banyak orang yang mengaitkan gini, oh Nunun ini lama karena ya lihat aja suaminya siapa, anggota Komisi 3, anggota DPR dan juga mantan Wakapolri seperti itu. Nazarudin prosesnya lambat, oh lihat aja dia bendahara Partai Demokrat. Ini selalu berhubungan dengan jabatan-jabatan secara struktural tinggi gitu Pak. Bagaimana sih KPK kemudian bisa menghajar intervensi? Pasti kan juga mereka berusaha untuk melindungi Pak. Enggak, kita tidak akan mau diintervensi. Banyak yang intervensi, ya, banyak yang intervensi itu banyak. Kita nggak usah sebut satu persatu. Kita menangani setiap kasus yang ditangani KPK itu penuh dengan nuansa politis. Emang segitu parahnya, segitu susahnya Pak untuk kemudian menghilangkan korupsi di Indonesia ini? Memang sudah berkarat. Ibarat besi itu udah berkaratnya udah tebal sekali, sehingga harus digosok bener, itu tidak cukup diberaso aja, tapi harus digosok bener, dikerok loh perlu. Itu kan ngeroknya itu berat. KPK-nya bisa nggak ngeroknya Pak? Nah sekarang sedang berjalan ngeroknya itu, makanya yang dikerok kan sakit itu, teriak, akhirnya melawan. Siap ya Pak dengan perlawanan-perlawanan itu ya Pak? Udah siap dari awal, udah ditersangkakan juga, masih disuruh mundur nggak mundur juga saya kan, biar sampai selesai masa kerjanya. Buktinya yang ketangkap anggota DPR yang ketangkap oleh KPK yang main anggaran itu juga tidak hanya dari Demokrat. Beberapa nama anggota DPR yang telah disebut di persidangan kasus suap Wisma Atlet hingga kini belum juga diperiksa KPK. KPK dituduh melakukan tebang pilih. Pak Bibit, bicara mengenai Nazarudin, namanya ini dikaitkan erat dengan kasus korupsi di proyek Wisma Atlet SEA Games. Kenapa Pak? Padahal ini sudah banyak yang menyebut, Nazarudin juga menyebut ada Angelina Sonda, ada Anas Urbaningrum, ada Iwayan Koster. Para saksi pun udah menyebutkan nama-nama itu Pak Wafid Muharram juga bahkan menyebutkan udah sowan ke Adi Marangeng Pak. Tapi nama-nama ini kenapa nggak kesentuh sih Pak? Ya kan Nazarudin baru ketangkep. Sekarang kita fokus kepada penyuapannya. Penyuapan yang kemarin ketangkap di Wisma Atlet. Itu yang jelas 3 orang sudah diadili. Nah, kemudian yang 4 orang nanti adalah Nazarudin. Ternyata Nazarudin dapat aliran dana juga. Nah sekarang kalau Nazarudin dan saksi yang lain menyebut itu alat buktinya ada apa enggak? Alat buktinya misalnya kalau aku kasih uang pada seseorang, benarkah uang itu diterima oleh orang itu? Berapa jumlahnya? Klop enggak? Nah ini bukti yang berikutnya lagi. Tanpa itu kita nggak bisa mentersangkakan dia gitu. Sehingga ya insya Allah nanti kalau memang dia sebut, nanti dalam pemeriksaan dia nyebut lagi ya alat buktinya apa dia bisa tunjukkan, selesai udah. Pak Nazarudin merasa ia dihianati oleh teman-teman di Demokrat Pak. Apa nggak kemudian Demokrat mungkin juga akan mengarah ke sana Pak, ke Demokrat Pak? Mudah-mudahan begitu. Jadi kalau memang ada arah ke sana ya kita akan tangani mereka. Ini juga menjadi satu contoh juga bahwa adanya money politik itu di partai politik itu memang benar gitu.
Sebenarnya apakah hanya Demokrat saja, apakah yang lainnya juga enggak? Pembuktinya yang ketangkep anggota DPR yang apa? Yang ketangkep oleh KPK, yang main anggaran itu juga tidak hanya dari Demokrat. Semuanya juga bisa kena dong nih Pak. Semua main. Makanya itu sekarang masalahnya gimana untuk terapi keseluruhan? Berhentilah itu. Oh, gimana berhenti Pak? Enak Berhenti. dibuatin dua korupsi, duitnya cepat, untuk gede lagi. kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat yang masih belum makan sehari-hari susah, itu kasih kepada mereka. Tidak untuk memperkaya diri sendiri, kelompoknya sendiri. Sikap bungkam Nazarudin telah memunculkan kecurigaan publik. Benarkah Nazar telah diintimidasi oleh penyidik? Katakan sejujurnya. Pak, tapi meja kerjanya kosong nih Pak, kayaknya Penuh. PR-nya apa sudah mulai selesai perlahan-lahan gitu Pak? Enggak, ini kan sisa-sisa aja. Oh, sejak Pak Bibit dan Pak Chandra dikriminalisasi gitu ya Pak, kemudian Pak Antasari juga kena, ini giginya KPK nih pelan-pelan tumpul. Enggak juga. Kita tetap jalan kok. Kita tetap jalan seperti biasa juga. Hanya jarang muncul aja di TV. Tapi Bapak lihat nggak sih Pak, sekarang kan nama Chandra Hamzah keluar lagi, bahkan ada nama M. Yasin, Pak Adi Raharja yang mengatakan bertemu dengan Nazarudin. Nazarudin sendiri yang bilang seperti itu. Tapi dukungan masyarakat ini berbeda waktu Pak Bibit dan Pak Chandra kasusnya cicak versus buaya dengan Pak Susno. Kenapa bisa berbeda? Dulu cicak buaya sebelum MK kan enggak juga. Kita digebukin terus. Setelah MK alat bukti ditayangkan kan lain. Nah sekarang ini juga belum, Chandra Hamzah CS ini juga belum. Alat buktinya kan belum kita tayangkan bahwa yang yang membenarkan perbuatan itu. Tapi berarti KPK yakin bahwa yang disebutkan namanya pimpinan KPK Chandra Hamzah, M. Yasin, Adi Raharja, bahkan waktu itu Pak Johan Budi juga sempat mengantarkan, itu memang tidak seperti yang Nazarudin ditudingkan bahwa mereka adalah bersih. Kita buktikan kalau Nazarudin ya, sekarang Nazarudin kan belum kita periksa. Benarkah kamu menyuap Chandra Hamzah? Benar, berapa uangnya, kapan, di mana, itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Apa aku diancam nanti gini, nggak ada ancaman di sini. Semua pemeriksaan di sini terekam oleh ini kan, oleh kamera CCTV itu terekam. Jadi kalau memang ada ancaman segala macam kita buktikan itu. Jadi jangan sembarang menuduh KPK seperti itu. Pak Bibit, posisi Bapak sebagai salah satu anggota komite etik juga dipertanyakan sama masyarakat. Banyak lah yang menanyakan kenapa Pak Bibit yang sempat terganjal oleh sebuah kasus masuk ke dalam komite etik yang harusnya memang komposisinya ya carilah orang lain gitu kan. Orang kan melihat ada mungkin track record dari Bapak yang kemarin Enggak itu. juga, cicak buaya nggak terbukti kok. Aku nggak melakukan, yang jelas Tuhan tahu itu. Makanya aku nggak bisa dimacem-macemin gitu kan. Hanya penyelesaiannya aja oleh pemerintah. Kan deponering Pak, ya kan? Penyelesaiannya oleh pemerintah nggak benar, harusnya SP3 karena tidak terbukti. Tapi SP3 alasannya deponering, kan yang konyol siapa? Ya yang lain kan, yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini. Tapi nggak masalah, saya bilang saya nggak berbuat, mau diapain? Itu loh. Terima kasih banyak Pak Bibit atas obrolannya, wawancaranya Pak. Saya pamit Pak, sukses untuk Pak Bibit. Mari Pak, Pak hajar terus korupsi Pak. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker interview dengan Wakil Ketua KPK yang juga anggota Komite Etik KPK, Bibit Samatrianto. Semoga Anda menikmatinya dan jangan lupa saksikan juga Newsmaker Hot Issues setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Salah satunya saya Afin Malik pamit, terima kasih banyak atas atensi Anda. Sampai jumpa.